Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian kurikulum dan juga konsep kurikulum. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Halilatul Mursida dengan NIM 1860 252 23218 kelas PGMI 3D. Tugas ini digunakan untuk memenuhi mata kuliah kurikulum pembelajaran dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Baik, selanjutnya kita memasuki materi yang pertama, yakni pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum dibagi menjadi dua, yakni pengertian kurikulum menurut etimologi dan pengertian kurikulum menurut terminologi. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin kurir yang artinya pelari, juga cure yang artinya tempat berlari. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga zaman Romawi kuno yang memiliki arti suatu arah yang harus ditempuh pelari mulai start hingga finish. Kemudian secara terminologi, kurikulum mengandung pengertian sebagai sejumlah pengetahuan ataupun mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dan pelaksanaan pendidikan. Adapun pengertian kurikulum menurut beberapa para ahli. Di sini saya mengambil 4 para ahli. Yang pertama menurut David Pratt, yang kedua menurut Crow and Crow, yang ketiga menurut Kerchiev, dan yang keempat menurut Inflow. Yang pertama menurut David Pratt. Menurut David Pratt, kurikulum merupakan seperangkat organisasi dari pendidikan formal atau pusat-pusat pelatihan pembelajaran. Kemudian yang kedua yakni menurut Crow and Crow. Menurut Crow and Crow, kurikulum ialah suatu rancangan dalam pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah. Kemudian yang ketiga menurut Kerchiev. Menurut Kerchiev, kurikulum merupakan seluruh pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara individu maupun kelompok, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang terakhir yakni menurut Inflow. Menurut Inflow, kurikulum merupakan suatu usaha menyeluruh yang dirancang secara khusus guna untuk membimbing peserta didik dalam memperoleh hasil belajar dari pembelajaran yang sudah ditetapkan. Materi yang selanjutnya yakni konsep kurikulum. Di sini ada 3 konsep kurikulum. Yang pertama yakni kurikulum sebagai suatu bidang studi. Yang kedua, kurikulum sebagai substansi, dan yang terakhir, kurikulum sebagai suatu sistem. Konsep yang pertama yakni konsep kurikulum sebagai suatu bidang studi. Kurikulum di sini berfungsi sebagai suatu disiplin yang dikaji di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi. Tujuan kurikulum sebagai suatu bidang studi adalah untuk mengembangkan ilmu kurikulum dan sistem kurikulum. Konsep yang kedua yakni kurikulum sebagai substansi atau rencana pengajaran. Kurikulum sebagai substansi di sini maksudnya adalah kurikulum berisi tujuan yang ingin dicapai, bahan yang akan disajikan, kegiatan pengajaran, alat-alat pengajaran, serta jadwal waktu pengajaran. Lanjut ke konsep kurikulum yang terakhir, yakni konsep kurikulum sebagai suatu sistem. Konsep kurikulum sebagai suatu sistem adalah suatu sistem, maksudnya kurikulum merupakan bagian atau subsistem dari keseluruhan kerangka sekolah atau sistem sekolah. Kurikulum sebagai sistem memiliki fungsi bagaimana cara agar memelihara kurikulum agar tetap berjalan secara dinamis. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.